Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mukhlisotin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga di LPTK IAIN Ponorogo. Hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 akan melaksanakan ujian praktek kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Tuban. Adapun pembelajaran hari ini adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 12. Materi yang akan saya sampaikan beriman kepada qadha dan qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk membakar semangat kita bersama, mari kita dengan tepuk semangat. Nah, ini silakan kalian nanti untuk menirukan ya. Tepuk semangat. Semangat. Siap? Siap. Siap ya pastinya. Oke, mari kita mulai dari sekarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mari kita membakar semangat kita dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sepertinya kalian hari ini sangat bahagia ya tentunya. Karena apa? Kita harus hidup sehat tanpa obat. Karena bahagia itu tentunya yang kita harapkan di dunia ini sampai di akhirat nantinya. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini mari kita awali. Silahkan untuk disiapkan dari ketua kelas, mempersiapkan dirinya. Tetapi sebelumnya mari kita lihat di sekitar kita apakah sudah bersih. Sudah? Tidak ada sampah dan lain sebagainya. Kesiapan diri kita siapkan di dalam pembelajaran. Karena dengan nyaman tempat pembelajaran kita, nantinya juga pasti ilmu yang akan kita dapatkan insya Allah pasti akan mudah kita cerna seperti itu ya. Terima kasih anak-anakku. Silahkan kita mulai dari ketua kelas. Silahkan untuk bisa menyiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga bisa menambahkan ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini. Selanjutnya anak-anakku, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan tanah air kita, yang mana marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Silakan duduk kembali anak-anakku. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini terkait dengan kehadiran. Bagaimana, ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semuanya, good, alhamdulillah ya, berarti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya bisa hadir melakukan proses pembelajaran yang tentunya bisa kita lakukan setiap harinya ya. Anak-anakku sekalian, yang mana kesehatan itu penting bagi kita semuanya terkait dengan nafas, apalagi yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak luput daripada semua adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang patut kita syukuri bersama setiap hari, setiap detik ya anak-anakku. Bisa ya, seperti ini ya, kita harus bersyukur ya setiap hari. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini adalah tentang iman kepada qada qadar. Tapi sebelumnya, untuk pertemuan minggu lalu, kira-kira kalian masih ingat tentang apa kita? Tentang apa kemarin? Kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, tentunya setiap hari yang tadi kita laksanakan aktivitas, tadi sudah Ibu sampaikan tentang masih diberikan nyawa, kehidupan, serta bernafas. Tentunya kita juga harus bersyukur setiap harinya ya. Di situ harus kita manfaatkan daripada jasmani kita yang diberikan Allah, kita gunakan untuk sesuatu yang bernilai ibadah ya. Anak-anakku, yang mana kaitan daripada materi yang lalu, yaitu tentang kewajiban beribadah dan bersyukur. Di situ dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu tentang iman kepada qada qadar, tentunya sangat berkaitan. Kita sebagai manusia di situ ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita yang menginginkan. Ya, apa tidak? Ada tidak dari diri kalian yang sekiranya menginginkan lahir di dunia ini? Tidak ada, tidak ada ya. Tetapi ketika ketetapan Allah yang mana di situ sudah menjadi takdir kita lahir di dunia ini, berarti tentunya kita harus berusaha mencari tahu yang mana Allah juga memberikan yang di situ pedoman Al-Quran dan hadis. Nah, itu supaya untuk memperkuat daripada iman kita, tentunya iman kepada qada dan qadar. Nah, dari situ hikmahnya itu bisa bersyukur, beribadah sesuai dengan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Ya, itu anak-anakku. Yang mana selanjutnya perlu Ibu sampaikan, yaitu terkait dengan kompetensi dasar tentang iman kepada qada qadar. Tetapi sebelumnya saya sudah menyampaikan minggu lalu terkait materi iman kepada qada qadar. Ya toh? Masih ingat toh saya menyampaikan? Iya, berarti secara tidak langsung kalian pastinya sudah membaca apa sih kira-kira tentang iman qada qadar itu apa. Nah, ini sejauh mana mengukur daripada pengetahuan kalian tentang iman kepada qada qadar sudah Ibu siapkan. Yang mana di situ adalah link Google Form, ada 5 soal yang di situ bisa kalian kerjakan dan sudah saya share di grup kelas kalian. Silahkan dibuka anak-anakku di grup kelas, di situ sudah saya share. Silahkan sekarang dikerjakan karena sudah saya timer ya, itu harus kalian kerjakan 5 menit. Nah, tadi satu soal 1 menit. Nah, bagaimana sudah? Sudah ya, 5 soal sudah kalian kerjakan, yang nantinya di situ bisa mengukur sejauh mana pemahaman dan pengetahuan kalian tentang iman kepada qada qadar atau materi pada hari ini. Selanjutnya akan Ibu sampaikan tentang kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan pada hari ini, yaitu yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu bisa bersikap optimis, bisa berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu bisa menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, yaitu bisa menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian tentunya bisa meyakini adanya qada dan qadar Allah, yakin, percaya ya. Nah, itu tujuannya, bisa bersikap optimis, ikhtiar, tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, bisa menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar serta tanda-tandanya, serta bisa menemukan hikmah dan manfaat dari beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada qada qadar dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, manfaat beriman kepada qada dan qadar, serta bisa menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada qada qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Itu tujuan kita di dalam pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya, ini saya tampilkan seperti ini, ada peta hidup. Nah, dari sini siapa kira-kira yang bisa menanggapi atau mempunyai pemikiran tentang peta hidup yang saya share atau di tampilan
pada PowerPoint. Iya, iya, Emi silakan. Peta hidup tersebut yaitu menyajikan tentang alur perjalanan manusia, diciptakannya manusia sampai akhir perjalanan kehidupan manusia tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Bagus, Emi ya, bagus. Dari situ bisa kita lihat memang dari peta hidup atau kehidupan dari kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari alam roh, terus dilanjutkan alam rahim, dilanjutkan lagi alam dunia dan alam barzah serta alam mahsyar. Di situ adalah perjalanan runtutan daripada proses kehidupan daripada penciptaan manusia itu sendiri. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah, kita diberi kelebihan akal supaya bisa berpikir. Kita di dalam hidup di dunia, di situ Allah membekali yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Tetapi sebelumnya di alam roh, ya Allah di situ apa? Bertanya kepada para roh, apakah kamu mengakui ya diriku adalah Tuhanmu, kata Allah, ya? Terus apa jawabannya? Jawabannya benar. Balas syahidna, saya menyaksikannya bahwa engkau adalah Robku. Loh, itu di alam roh. Di alam roh itu belum diciptakannya menjadi manusia. Ketika disuruh mempersaksikan, saya ini siapa? Saya menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Itu roh saja mempersaksikan seperti itu. Nah, terus setelah itu di alam rahim. Di alam rahim di situ ada proses, mulai dari segumpal darah, segumpal daging, dan di situ ada dibalut tulang belulang, akhirnya bisa menjadi janin. Nah, dari situ prosesnya. Dari mulai sperma, pembuahan, ya, dari sperma dan ovum akhirnya menjadi sebuah segumpal darah, segumpal daging dan tulang belulang akhirnya menjadi janin. Di situ ada prosesnya. Ketika lahir di dunia, di alam dunia diberikan Allah yaitu berupa pedoman Al-Quran dan hadis. Tidak Allah memberikan secara menciptakannya secara cuma-cuma enggak, tetapi Allah memberikan di situ pedoman. Berarti kan ada tugas kita sebagai apa? Ciptaan Allah, sebagai makhluk, ya toh? Kita punya tugas di situ yang mana sudah dijelaskan Al-Quran dan hadis. Kita sebagai apa di situ? Sebagai manusia untuk apa? Untuk beribadah dan sebagai khalifah, pemimpin. Minimal memimpin diri kita sendiri. Berarti tahu toh tugas kita di dunia apa? Sebagai menjalankan ibadah, dan yang kedua yaitu sebagai khalifah. Nah, itu tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Setelah daripada menjalani proses kehidupan, kita akan menjalani proses di alam barzah, yaitu kematian. Allah sudah memberikan kodoknya di alam roh. Sebelum di alam roh sudah diatur oleh Allah. Sebelum terjadinya alam semesta ini dan isinya, Allah sudah membuat kodoknya. Qadar takdirnya lahir di dunia, menjalani proses kehidupannya sampai kematiannya di alam barzah di situ. Ya, setelah itu baru di alam mahsyar, penentu daripada proses daripada perjalanan kehidupan di dunia tersebut. Yang mana dari surga atau neraka yang dipilih karena di dalam kehidupan ternyata di situ ada sebuah pertanggungjawaban, ada hisabnya. Jadi tentunya kita sebagai manusia harus mempunyai pemikiran bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar makan, minum, tidur, tidak hanya sekedar seperti itu, tetapi kita punya apa namanya tanggung jawab yang besar. Kita harus beribadah, kita harus menjadi pemimpin daripada proses menjalani kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu anak-anakku. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Yang mana selanjutnya yaitu akan saya tampilkan. Di sini ada gambar. Yang mana gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5. Di situ kalian amati dulu. Gambar tersebut kalian amati bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas jika dihubungkan dengan iman kepada qadha dan qadar. Nah, bisa kelihatan ya? Gambar 1, 2, 3, 4, 5 kelihatan ya? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang gambar yang nomor 1? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Gambar 1 ada anak yang malas belajar. Dan gambar selanjutnya itu ada anak yang berprestasi. Untuk menjadi anak yang berprestasi, kita harus sebagai pelajar kita harus giat belajar terus menerus. Oh ya, beri tepuk tangannya. Terima kasih ya, terima kasih. Betul sekali. Kaitan dengan qadha dan qadar yaitu di situ adalah sebagai pilihan. Ketika kita ingin berprestasi, pastinya kita tentunya harus berusaha. Untuk yang gambar 2, silakan siapa? Saya, Bu. Oh ya, Gambar 1 itu ada gambar 2. Gambar 1 yang pertama itu ada orang yang sakit, dan gambar 2 adalah meninggal dunia. Oh ya, Ada orang sakit juga. Ada orang sakit pasti harus berusaha berobat agar cepat sembuh. Tetapi takdir Allah berkehendak lain. Oh ya, terima kasih ya. Betul, apa yang sudah disampaikan tadi, yang namanya musibah, ujian di dalam kehidupan kita itu tentunya masing-masing pasti akan menjalaninya ya. Nah, dari sini ketika kita lihat ada seorang yang sakit, di situ kalau ingin sembuh berarti harus berusaha untuk berobat. Tetapi kalau kehendak Allah, takdir atau qadarullah, yang mana di situ kematian atau ajal yang memang harus dihadapi, berarti tidak bisa ditolak ya. Untuk selanjutnya gambar nomor 3 itu siapa? Kira-kira kalian ada yang kenal? Siapa dia? Iya, pastinya itu yang sangat viral ya di dunia maya, di medsos tidak
tidak apa namanya, tidak asing lagi. Nah, silakan siapa yang bisa menanggapi dari gambar nomor 3? Ya. Gambar tersebut adalah menggambarkan Lucinta Luna. Beliau atau dia itu adalah seorang laki-laki, tetapi merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Hubungannya, Allah sudah menetapkan jenis kelaminnya menjadi laki-laki, tetapi Lucinta Luna merubah kodratnya menjadi perempuan. Terima kasih. Nah, terima kasih ya, bagus ya. Bagus, memang betul di sini di realita yang sudah kita hadapi bersama ya. Ternyata ada orang yang seperti itu, ya. Kodok daripada takdir Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di dunia lahir sebagai laki-laki, tetapi karena memang nafsu, hati nurani dan pemikirannya sendiri, akhirnya dia merubah menjadi perempuan. Tetapi patut digarisbawahi, semua yang dirubah oleh manusia itu sendiri tidak akan bisa disamakan dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Lucinta Luna, kira-kira masih bisa rubah 100% apa tidak? Tidaklah, tidak bisa. Rahim apakah bisa diciptakan manusia? Tidak bisa, ya Pak tidak? Nah, dari situ, maka dari itu tetap tidak bisa merubah daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena jenis kelamin itu termasuk takdir dari Allah yang tidak bisa dirubah. Takdirmu, bro. Nah, itu tidak bisa dirubah. Jenis kelamin, ya. Jodoh, ya, itu juga tidak bisa dirubah. Terus apa lagi? Kelahiran, kematian, rezeki. Nah, itu ya. Nah, silakan untuk yang gambar 4 yang akan bisa memberikan pendapat. Siapa? Oh ya. Pada gambar 4 itu bencana tsunami Aceh. Takdir sebagai umat muslim harus mengimani takdir yang sudah ditetapkan Allah dengan meyakini dan mengambil hikmah dan pelajaran yang telah terjadi. Oh ya, beri tepuk tangannya. Ya, banyak sekali memang ya sebetulnya dari contoh-contoh yang di situ kaitan dengan iman kepada kodok dan qadar. Lah dari sini kalian tahu bencana tsunami itu tahun berapa? 2004 yang lalu, sekarang sudah 2023. Nah, di situ ada bencana tsunami seperti itu yang mana termasuk adalah kodok dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang mana kita harus tetap mengimani daripada kodok qadar dan juga mengambil hikmah daripada bencana yang sudah kita alami ya. Terus untuk selanjutnya gambar 5 itu gambar apa? COVID. Iya, betul. Coronavirus ya, COVID-19 yang sudah kita hadapi bersama, kita lalui. Di situ silakan yang mau berpendapat. Iya. Dari itu kita harus meyakini bahwa takdir Allah pasti ada sebabnya dengan cara mengambil hikmah dan pelajaran yang ditetapkan oleh Allah. Iya, betul. Terima kasih ya. Memang betul kodok qadar daripada ketetapan dan ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah harus kita jalani bersama. Yang penting dari diri kita harus mencari hikmah dari sesuatu hal yang kita jalani tersebut ya. Dan semuanya tidak ada kata lain pasti daripada ketetapan atau takdir Allah itu ada sebab akibatnya ya. Meskipun ada takdir yang tidak bisa dirubah, tetapi ada di situ takdir yang bisa berubah atau mu'allaq yang di situ ada campur tangan dari usaha manusia itu sendiri ya. Gimana kira-kira sudah jelas dari sini? Nah, bisa membuka ilmu pengetahuan tentang kodok dan qadar ya. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan ini yang baru ya, yang baru kita jalani, yang mana di sini ada gambar tentang apa ini? Yang satu ada mendung, yang dua ada hujan, yang tiga ada pawang hujan ya. Itu yang baru-baru yang MotoGP viral ya. Viral itu di dunia maya, yang mana dari kodrat alam mendung pasti akan terjadi hujan. Tetapi karena kemauan, karena kepuasan atau itu daripada manusia itu ya, untuk bisa membuat acara tersebut berjalan lancar, akhirnya ada pawang hujan seperti itu. Nah, ini kira-kira pendapat kalian ketika dihubungkan dengan iman kepada kodok qadar, siapa kira-kira yang bisa menjawab ini? Siapa? Oh iya, ayo. Di saat mendung akan terjadinya hujan karena mendung dan hujan adalah hukum alam. Tetapi adanya pawang hujan akan mengakibatkan mengingkari hukum Allah dan akan mengakibatkan menjadi syirik seseorang. Ya, betul ya. Benar ya, benar. Nah, itu kita harus yakin, kita tingkatkan iman kita terhadap kodok dan qadar Allah ya. Selanjutnya yaitu tentang apa ini gambar ini? Oh, ada mahasiswa loncat dari gedung apartemen lantai 20 akhirnya tewas. Ini di Bandung. Ya, ini di Bandung. Tetapi ini sudah banyak ya seperti ini kejadian, apalagi di dunia maya yang sekarang itu yang baru-baru ini dari apartemen majikannya yang mana di situ TKW, seorang TKW di Hong Kong ternyata membersihkan kaca jendela apartemen majikannya akhirnya jatuh ke lantai dan tewas. Nah, itu banyak kejadian seperti itu ya. Nah, ini kira-kira yang bisa menghubungkan dengan iman kepada kodok qadar, siapa yang mau berpendapat? Saya. Iya. Kematian manusia itu sudah ada jalannya sendiri dan sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan qada dan qadar. Dengan bunuh diri maka akan mendapatkan dosa besar. Iya, betul. Tangannya ya. Nah, semua sudah ditetapkan oleh Allah, kelahiran dan kematian itu sudah ditetapkan, yang mana di situ bukan jalan yang terbaik ketika mau mengakhiri hidup ya. Nah, selanjutnya anak-anakku yang mana
akan kita simak bersama. Ini ada video, ya. Silahkan kita dengarkan bersama tentang iman kepada kodok-kodok. Bagaimana sih kita menyikapi takdir? Karena kita nggak ada yang tahu takdir ya, ibu karena Allah Subhanahu Wa Taala tahu takdir. Silakan. Ada seorang anak yang disekolahkan di luar kota, dikirim belanja tiap bulan, tapi ketika pulang seperti lagu yang selalu disampaikan Ustaz Hasan, pulang-pulang berbadan bola. Sudah kalian saksikan video tadi tentang menyikapi iman kepada qada dan qadar. Tentunya tambahan ilmu pengetahuan buat kalian ya, malah tambah lebih yakin. Selanjutnya yang mana perlu saya sampaikan yaitu tugas diskusi. Sekarang silakan sudah dibentuk 3 kelompok, yang mana silakan untuk ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi, dan sudah saya siapkan untuk LKPD-nya didiskusikan, dan selanjutnya nanti dibuat infografis. Sudah saya sampaikan sebelumnya dari proses diskusi yang harus kalian laksanakan, sudah tentunya juga sudah kalian kerjakan di rumah ya. Sudah saya sampaikan pakai infografis, peta konsep atau yang lainnya. Itu silakan sekarang dengan apa? Dengan satu kelompoknya masing-masing, silahkan. 1, 2, 3 yang sudah saya bagi. Yang mana kelompok 1 tentang pengertian iman kepada qada, nanti presentasi di depan perwakilan. Di situ bagaimana dalil, bagaimana juga pembagian daripada takdir itu sendiri. Kelompok 2 sudah disiapkan pula bagaimana di situ bisa memberikan keterkaitan optimis, ikhtiar, tawakal dengan iman kepada qada, dan kelompok 3 bisa menjelaskan hikmah iman kepada qada serta perilaku yang bisa mencerminkan daripada iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk didiskusikan bersama. Ketika ada permasalahan silakan untuk bisa ditanyakan. Sudah cukup kira-kira ya? Sudah siap ya untuk presentasi dari masing-masing kelompok? Sudah dipersiapkan? Siapa yang maju? Siapa yang mempresentasikan nantinya materi yang sudah saya bagikan? Dan tentunya di dalam penilaian keterampilan di situ adalah kalian bagaimana penyampaian presentasi, diskusi di situ menjadi penilaian buat saya ya. Silakan dari kelompok 1, 2, 3 siap. Kelompok mana dulu? Kelompok 1? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Kalau siap silakan ya. Sudah dikirim lewat WA tadi ya sama saya ya, biar saya bukakan juga biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman dalam Islam beserta dalilnya terhadap Al-Quran secara bahasa adalah percaya atau membenarkan. Sementara menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Rukun iman adalah percaya dengan yakin akan keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat, hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Pengertian iman dan qadar. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya, atau segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. Dalil Al-Quran. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49. 2. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan atau tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22. 3. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya atau sebagaimana tetap kalung atau pada lehernya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging.
Kemudian Allah SWT mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Macam-macam takdir. 1. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. 2. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Atau apabila salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah ada presentasi dari kelompok 1. Silahkan ketika ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau ada yang perlu didiskusikan. Ada? Oh iya, kelompok 2 silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempertanyakan materi presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1. Tadi disebutkan di dalam qada dan qadar, dan di qadarnya kan dibedakan menjadi 2, takdir Mubrom. takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Nah, di dalam takdir tersebut apa sih perbedaannya? Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Dari kelompok 2, kelompok 1 silahkan didiskusikan untuk memberikan jawaban. Ya, ya. Silahkan ditanggapi. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Takdir mubram merupakan takdir dan ketetapan Allah SWT yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebagai contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Ketentuan itu termasuk takdir mubram. Yang kedua, takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh dari takdir mu'alaq yaitu seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu namun ingin mengenyam pendidikan tinggi. Sudah, terima kasih. Ya, bagaimana? Sudah? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangannya. Selanjutnya dari kelompok 2 silahkan untuk mempresentasikan. Perwakilan silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. 1. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan manusia, makhluk yang paling sempurna. Kedua, berikhtiar. Manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Ketiga, doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia dan keyakinannya. Hal ini karena berdoa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Keempat, tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Karakteristik. Karakteristik optimis yaitu A. Memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. 2. Melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Ketiga, mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi kekurangannya. Karakteristik ikhtiar. 1. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat. Ketiga, tawakal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ikatlah kemudian bertawakallah." Keempat, berdoa. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa.
apabila ia berdoa kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ketiga, dalil optimis dapat di surat Al-Quran Surat Al-Zumar ayat 53. Kedua, dalil ikhtiar yaitu terdapat di Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Dalil bertawakal terdapat di Al-Quran Surah Al-Imran ayat 153 atau 159. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silahkan kembali ke tempat. Beri tepuk tangannya. Nah, silahkan dari presentasi kelompok 2 tadi sudah disampaikan. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau didiskusikan kembali? Silahkan dari kelompok siapa? Oh iya, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Dari peristiwa bencana alam di sekitar, bagaimana sikap kita untuk menyikapi sebagai umat muslim yang beriman kepada qada dan qadar? Ya, terima kasih. Silahkan ditanggapi untuk kelompok 2 dari pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari peristiwa bencana alam tersebut, kita harus bersikap optimis atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Selalu berikhtiar dalam menyelesaikan permasalahan bencana tersebut serta selalu bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana tersebut memberikan hikmah yang baik untuk kita. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Bagaimana? Sudah? Cukup ya? Silakan untuk presentasi dari kelompok yang terakhir, kelompok 3, maju ke depan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sikap perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar serta hikmah kepada beriman kepada qada dan qadar. Perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah dicerminkan dalam beberapa perilaku seseorang, diantaranya sebagai berikut. 1. Selalu menjauhkan diri dari sikap sombong dan putus asa. 2. Banyak bersyukur dan bersabar. 3. Bersikap optimis dan giat bekerja. Dan 4. Selalu tenang jiwanya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi kehidupan untuk memperoleh keberhasilan. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. 5. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. 6. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan kembali ke tempat. Ya. Dari kelompok 3 yang sudah dipresentasikan, ada yang perlu didiskusikan lagi atau ada yang perlu ditanyakan? Ada dari? Oh ya, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian COVID-19? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hikmah yang bisa diambil dari kejadian COVID-19 adalah manusia menjadi lebih meningkatkan untuk berdoa. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, kira-kira ada ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Jadi saya perlu sampaikan di sini, yang mana tentang kesimpulan ya. Kesimpulan pada hari ini yaitu ketetapan Allah di zaman azali disebut qada. Kenyataan bahwa saat terjadinya sesuatu yang menimpa yaitu disebut qadar atau takdir. Dengan kata lain bahwa qadar adalah perwujudan dari qada. Antara qada dan qadar saling berkaitan. Qada adalah ketentuan hukum atau rencana Allah. Sejak zaman azali, qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa qadarnya sesuai dengan ketentuannya. Yang ketiga yaitu iman kepada qada dan qadar, artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu
bagi makhluknya. Yang keempat yaitu beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Seorang muslim tidak sempurna dan sah imannya kecuali beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima yaitu takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Dan selanjutnya yaitu orang yang beriman dengan sebenar-benarnya kepada qada dan qadar akan senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memiliki sifat optimis, giat bekerja dan selalu tenang jiwanya. Selanjutnya yaitu nasib manusia telah ditentukan Allah sejak sebelum manusia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha atau ikhtiar, ya. Jadi manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Yang terakhir, dengan beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Itu ya anak-anakku sekalian, yang mana proses pembelajaran kita hari ini semoga bisa menambah daripada ilmu pengetahuan kita tentang iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya untuk bisa mengukur daripada kemampuan kalian juga pengetahuan kalian hari ini yang sudah kalian dapatkan, kira-kira ada enggak yang mau menyampaikan yang sudah didapatkan hari ini? Saya. Silahkan disampaikan. Pembelajaran yang bisa diambil hari ini adalah tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar serta perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya silahkan dibuka di grup kelas, di WA grup yang mana di situ ada post-test yang sudah saya siapkan, ada 10 soal pilihan ganda yang bisa kalian kerjakan. Silahkan 10 menit dari sekarang saya beri waktu untuk kalian bisa mengerjakannya. Silahkan. Ya, terima kasih sudah selesai. Sudah selesai. Yang mana post-test sudah kalian kerjakan di situ sebagai tolak ukur nanti kalian di dalam penguasaan materi pada hari ini. Yang mana nanti hasilnya akan Ibu share di grup kelas. Tentunya ketika yang mendapatkan nilai di atas KKM atau di bawah KKM nanti akan saya sampaikan. Ya. Dan tentunya setelah pembelajaran hari ini saya menginginkan bahwa kalian membuat refleksi ketika pembelajaran kita hari ini seperti apa. Dan bagaimana perasaan kalian di dalam pembelajaran kita hari ini? Silahkan untuk bisa kalian tulis ya di stop-it yang sudah stukit ya kalian dapatkan. Silahkan dibagikan ya. Silahkan ditulis di situ. Silahkan kalian tulis ya. Salah satu aja yang bisa menulis. Ayo. Refleksi kita hari ini, pembelajaran yang sudah kita lalui bersama, di situ terdapat beberapa yang mana dari kalian mudah-mudahan di sini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tentunya saya akan menyampaikan pertemuan kita minggu depan yaitu tentang hukum waris. Bagaimana kalian harus mempersiapkan pembelajaran tentang hukum waris di situ, siapa saja yang akan mendapatkan dan bagaimana ketentuan serta pembagiannya seperti apa. Kalian siapkan, kalian pelajari, kalian cari sumber belajar dari manapun. Silahkan bisa kalian lakukan. Terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita berdoa bersama. Kita membaca Al-Asr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah pertemuan hari ini kita sudah selesai semuanya. Silahkan untuk baku atau kursi dikembalikan seperti semula. Setelah itu kita bisa selesaikan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.